Kalau saja Pak Suhadi sempat miso untuk mengucapkan kata kasar, bisa jadi hantu kantong kiwil ini akan membunuh Pak Suhadi. Ya, selamat datang kembali. Selamat mendengarkan kembali dengan lantunan suara gamelan ini. Anda sekarang berada di Wanianas, konten horor dari channel Arsya Dani Fuad tentunya. Melanjutkan perjalanan kita menyusuri Jateng dari sisi barat setelah kita dari Brebes, Cilacap, lalu kemarin kita juga dari daerah mana ya, lupa saya. Brebes, Cilacap, terus kita lupa saya. Lanjut saja kita ke Tegal. Ya, ada cerita apa yang kita ambil di Tegal? Ini yang membuat tim Wanianas agak kerepotan ya mencari cerita urban legend di Tegal, karena Tegal ini juga banyak sekali ceritanya berkaitan dengan daerah-daerah di sampingnya. Malang, Brebes sendiri, Cilacap sendiri, Ngapakers ini memang hampir urban legendnya jadi satu. Tapi akhirnya tim Wanianas memilih salah satu cerita tentang tukang becak yang ada di daerah Selawi, Tegal. Ceritanya seperti apa? Duduk saja santai, silahkan ambil kopi, silahkan ambil rokoknya, kita dengarkan sama-sama ceritanya. Ya, diceritakan bahwasanya tukang becak yang bernama Pak Suhadi. Pak Suhadi ini asalnya dari desa Selawi. Beliau ini usianya sudah setengah abad ya, sekitar 51 tahunan. Beliau ini sudah 19 tahun mengayuh becaknya. Jadi cukup berpengalaman lah, istilah kata untuk pemain bola ini sudah pemain bola veteran, hampir legend. 19 tahun dia sudah mengayuh becaknya, dan kebanyakan beliau ini juga teriaknya malam-malam hari. Nah, dikisahkan pernah terjadi di suatu daerah di daerah Selawi sana di Tegal, tepatnya di Desa Gledek. Saat Pak Suhadi ini mengangkut penumpangnya yang turun dari penumpangnya ini habis melakukan perjalanan dari Jogja ke Selawi ya, ke Tegal. Akhirnya dia memilih untuk naik becak Pak Suhadi. Saat sampai di Desa Gledek, tiba-tiba di situ ada yang aneh di perjalanan di Gledek itu. Ada orang berlarian pas di depan becak yang dikayuh oleh Pak Suhadi. Berlarian seperti itu mengganggu perjalanan Pak Suhadi. Saat si penumpang ini takut ya, dikiranya itu begal atau penjahat lah yang mengganggu perjalanan. Tapi nyatanya Pak Suhadi santai saja. Nah, akhirnya Pak Suhadi pun mencoba menenangkan si penumpang itu. Tenang mas, nanti tak ceritain setelah kita melewati daerah ini. Singkat cerita, saat sudah lewat daerah Gledek, Pak Suhadi pun menceritakan bahwasanya itu adalah lelembut ya, bisa dibilang seperti itu. Lelembut daerah situ yang memang konon katanya suka mengganggu perjalanan orang. Lelembut itu suka mengalihkan pandangan orang yang sedang berkendara. Seringkali terjadi kecelakaan karena ulah lelembut ini. Nah, akhirnya setelah kejadian adanya lelembut itu, Pak Suhadi pun banyak bercerita pada si penumpang ini. Di suatu hari, Pak Suhadi pernah mengangkut lelaki tua yang bongkok sambil membawa karung. Nah, lelaki tua ini diem gitu aja, langsung naik becaknya Pak Suhadi. Saat ditanya, Pak Suhadi, mau kemana Mbah? Dia hanya diam sambil menunjukkan ke depan. Jadi jarinya itu nunjuk ke depan gitu aja. Akhirnya dikayuhlah becak Pak Suhadi. Saat ditanya lagi, kemana Mbah? Dia hanya menunjuk ke depan sambil diam, mbahnya itu. Sampai akhirnya waktu berlalu sampai hampir 2 jam lebih. Itu terjadi di daerah Pagedangan kalau nggak salah. Pagedangan di daerah Selawi, Tegal sana. Setelah melakukan perjalanan lama akhirnya Pak Suhadi bisa dibilang capek ya, pegelen lah. Iki wong piye sih pengene kaki ya
Mungkin kayak gitu yang dibatin sama Pak Suwadi. Tapi untung saja Pak Suwadi tidak sampai untuk mengucapkan kata-kata kasar. Saat Pak Suwadi pegelen, akhirnya Pak Suwadi agak mengayuh dengan agak emosi, dan ternyata saat itu sandal Pak Suwadi jatuh. Nah, saat Pak Suwadi berhenti mengambil sandalnya dulu, saat dia pakai lagi sandalnya dan kembali mulai mengayuh becaknya, tiba saja si lelaki tua bongkok tadi hilang, raib begitu saja. Namun Pak Suwadi mencoba tenang karena dia tahu yang naik itu memang bukan manusia. Itu bisa dikatakan hantu itu namanya di daerah Selawi sana terkenal dengan nama kantong kiwil ya. Hantu kantong kiwil ini sering sekali mengubah wujudnya menjadi lelaki tua bongkok dan membawa karung goni di pundaknya, jadi dipanggil gitu. Nah, untung saja tadi yang seperti saya bilang, Pak Suwadi tidak sempat untuk mengucapkan kata-kata kasar. Kalau saja Pak Suwadi sempat misuh untuk mengucapkan kata kasar, bisa jadi hantu kantong kiwil ini akan membunuh Pak Suwadi. Karena diceritakan banyak cerita, hantu kantong kiwil ini cukup creepy ya, karena dia tidak bosan-bosan atau tidak segan-segan untuk membunuh mangsanya kalau dia sampai berkata kasar. Selain hantu kantong kiwil tadi, Pak Suwadi juga pernah di daerah Kedung apa gitu namanya, di daerah Selawi sana, di Tegal. Beliau juga pernah mengangkut satu penumpang yang menurut beliau itu membuat beliau agak kikuk ya, karena penumpangnya itu adalah wanita yang maaf tidak menggunakan kain sehelai pun sambil menutup mukanya. Nah, Pak Suwadi yang saat itu kikuk dan merasa agak canggung ya, akhirnya menolong wanita tadi, karena sebelumnya wanita itu menangis di tengah jalan tanpa pakai busana sedikit pun dan menutup mukanya. Pak Suwadi mengira itu korban pemerkosaan atau korban perampokan lalu diperkosa atau bagaimana. Pak Suwadi sebagai lelaki yang baik, akhirnya dia menolong wanita tadi. Akhirnya diangkutlah wanita tadi ke becaknya. Sambil ditanyai mau pulang kemana, bukannya menjawab, wanita tadi malah ketawa cekikikan. Ketawa khas lah, cekikikan khas hantu wanita yang kita kenal siapa itu ya. Dan akhirnya wanita tadi malah membuka mukanya. Ladalah, mukanya ternyata hancur, penuh luka, nanah, darah yang masih segar gitu. Pak Suwadi pun tanpa pikir panjang akhirnya dia lari kalang kabut meninggalkan becaknya. Itu tadi beberapa pengalaman Pak Suwadi ya, yang diceritakan yang Wanyanas ambil dari hororsiana.blogspot.com. Katanya ini ceritanya real. Jadi itu tadi beberapa cerita yang diceritakan oleh seorang tukang becak yang mengalami peristiwa horor. Memang banyak ya dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang bekerja malam sebagai sarana transportasi, seperti yang Wanyanas juga pernah ceritakan tentang ojek online dan taksi online yang narik sampai malam, trayeknya sampai malam, hanya mengalami pengalaman horor. Ternyata becak juga pasti mengalami seperti itu, dan seperti yang diceritakan Pak Suwadi tadi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Wanyanas ceritakan. Ojo wani-wani yang kewedi, ojo wedi-wedi yang kewani. Wanyanas, bye. Makasih.